Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang, yaitu saya sendiri, Angel Gazeta, Agita, Erika Revalina Sianturi, Fitri Haryani, Gita Wanda Puspita, Graciela, Nesti Indriani, Ihwatun Sofiati, Selvi Andari, dan Seli akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peran penting bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui salah satu organisasi, yaitu PBB, serta penjelasan soal mengenai peran penting Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Peran penting bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sebagai anggota PBB. Peran penting tersebut diantaranya: 1. Indonesia mengadakan konferensi Asia Afrika dan menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Yang kedua, Indonesia menjadi pelopor dari Zoftan dan Sean WFZ. Yang ketiga, Indonesia mempelopori sejarah berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Indonesia juga mengirimkan kontingen dalam rangka menjaga perdamaian dunia, yaitu 1. Pasukan Garuda tahun 1957 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang antara Arab dan Israel. Yang kedua, pasukan Garuda II dan III tahun 1960 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang saudara di Kongo. Yang ketiga, pasukan Garuda 14 tahun 1993 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia. Selanjutnya, peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sebagai anggota PBB. 2. Peran Indonesia sebagai pemimpin dan anggota tetap organisasi di PBB selain menjaga perdamaian dunia, juga aktif sebagai pemimpin dan anggota tetap organisasi-organisasi di PBB. Peran aktif tersebut diantaranya: 1. Adam Malik menjadi presiden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1971. Yang kedua, terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah PBB, di antaranya ECO-SOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Kedua, ILO atau Organisasi Buruh Internasional, dan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Yang ketiga, 3 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pertama, untuk periode 1974 sampai 1975. Yang kedua, untuk periode tahun 1995 sampai 1976. Dan periode yang ketiga yaitu di tahun 2007 sampai 2009. Poin yang keempat yaitu 11 kali terpilih menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 2 kali menjadi Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali menjadi Wakil Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Poin yang kelima yaitu sebanyak 3 kali terpilih menjadi anggota HAM PBB, salah satunya pada periode 2007 sampai 2010, serta pernah menjadi Wakil Presiden Dewan HAM PBB pada periode 2009 sampai 2010. Poin yang keenam yaitu mencatatkan prestasi di Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission atau yang lebih dikenal dengan nama ILC, dengan terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma-Atmaja sebagai anggota ILC pada periode 1902 sampai 2001, serta terpilihnya Duta Besar Nugroho Wisnumurti sebagai anggota ILC pada periode 2007 sampai 2011. 3. Peran Indonesia dengan memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Indonesia selalu berusaha untuk memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Bantuan kemanusiaan tersebut diantaranya adalah: poin pertama, Indonesia mengirimkan bantuan
ke Ethiopia pada tahun 1984. Bantuan tersebut disalurkan oleh FAO untuk Ethiopia yang saat itu dilanda bencana kelaparan. Poin yang kedua, Indonesia pada tahun 1995 membantu para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. 4. Peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Indonesia juga pernah berperan dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara, di antaranya adalah yang pertama, Indonesia pada tahun 1989 berhasil membantu menyelesaikan konflik yang pernah terjadi di Kamboja. Yang kedua, berperan sebagai negara yang memediasi atau mediator penyelesaian konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation MNFL. Meskipun peran Indonesia dalam PBB cukup banyak, tetapi Indonesia juga pernah keluar sebagai anggota PBB. Hal ini disebabkan karena keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan pengunduran diri dari PBB pada 20 Januari 1965. Namun, setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, maka pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB. Pada tanggal 16 September 1996, Indonesia pun kembali menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966. Tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima untuk pertama kalinya. 5. Peran di PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda di KMB. Beberapa peran aktif Indonesia dalam PBB, salah satunya adalah mengirim pasukan perdamaian yang dinamakan pasukan Garuda. Sudah ada 10 pasukan yang dikirim untuk misi perdamaian, seperti di Somalia, Vietnam, dan negara Timur. Beberapa peran aktif lainnya yaitu sebagai berikut. 1. Terlibat dalam pengiriman pasukan perdamaian, yaitu KONGA. 2. Dipilih sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada 1973 sampai 1974. 3. Ditambahkan dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Yang keempat, peran dalam perwujudan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pentingnya organisasi internasional adalah kerjasama antar negara atau warga negara, memungkinkan terlembaganya nilai-nilai bersama. Bentuk dukungan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional antara lain. Yang pertama, pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. Yang kedua, mengirim misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia atau disingkat dengan Misi Riga. Yang ketiga, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1995. Yang keempat, aktif dalam gerakan non-blok atau disingkat dengan GNB. Dan yang kelima, aktif dalam OPEC yang merupakan negara-negara pengekspor minyak. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada video. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan latar belakang hubungan internasional. Hubungan internasional adalah salah satu jawaban bagi persoalan yang dihadapi oleh suatu negara. Adapun latar belakang munculnya hubungan internasional adalah 1. Munculnya sifat saling ketergantungan antar bangsa yang terjadi karena sebagai negara pasti memerlukan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Kerjasama internasional dalam menegakkan kedaulatan berdasarkan pengalaman sejarah dalam merintis, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan dapat dirasakan pentingnya peran bangsa asing. Maka dari itu,
Pembinaan persahabatan dengan negara-negara di dunia perlu dikembangkan sebagai dasar saling menghormati kedaulatan serta integritas masing-masing. Ketiga, pentingnya kerjasama internasional dalam negara berkembang hubungan sangat berperan penting terutama untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan pembangunan. 4. Dengan kerjasama internasional berarti melaksanakan hidup berdampingan secara damai yang mengandung aspirasi kemanusiaan secara universal. Dengan demikian, dapat meredakan ketegangan yang terjadi sehingga perdamaian dapat terus dipelihara dengan baik. Jelaskan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan hubungan internasional. Politik luar negeri ialah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri ialah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional ialah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Dan soal yang ketiga, jelaskan mengapa perlu melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia perlu melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Sedangkan B. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Ketergantungan tersebut terutama sebagai upaya pemecahan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, ketahanan, dan pertahanan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.